tadi kita berhenti dari pemaparan Bung Abdul Muiz, tapi Bung Abdul Muiz kok keluar itu? Tidak boleh habis ngomong langsung kabur. Mungkin beliau pikir setelah ngobrol kita boleh kabur. Nggak boleh di sini ya. Di sini harus mempertanggungjawabkan sampai akhir ya. Mudah-mudahan Sobat Era sekalian tetap bergabung dengan channel ini ya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada yang senior belakangan dulu untuk wrap up kepada Bung Afandi Ismail. Bagaimana menanggapi soal ini, karena Anda waktu itu dulu juga menyerukan panggilan revolusi. Ketika saya undang ke channel ini kan banyak yang nonton. Itu. Siap. Penonton hampir kecewa. Tidak ada revolusinya. Tapi saya tidak boleh ngomong begitu karena nanti dianggap memprovokasi. Kita diskusi secara ilmiah saja. Bagaimana tanggapan Anda terhadap dua fenomena yang disampaikan oleh narsum pertama tadi, Bung Jayadi, soal turunnya tingkat kepercayaan, dan yang kedua adalah rencana aksi unjuk rasa karena dianggap aksi biasa, akademik dan lain sebagainya tidak terlalu diperhatikan. Silakan Bung Afandi Ismail, Ketua PB HMI MPO. Baik, terima kasih banyak Bung Refli Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati tentunya Bung Refli dan para narasumber. Ini alhamdulillah baru bergabung Bang Zainal Arifin Mukhtar, kemudian tadi Bang Jayadi Hanan dan Tum Abdul Muiz ya. Nah, saya kira dari dua paparan sebelumnya sangat menarik tentunya. Saya ingin mengawalinya dengan menggunakan perspektif filosofis nih. Izin ini Bung Rocky ya, agak sedikit filosofis, tapi tentunya grade-nya tidak selevel dengan Bung Rocky lah. Nah, jadi saya melihat bahwa dua poin yang diangkat pada diskusi malam hari ini itu punya keterkaitan. Secara filosofis, secara logis ya, menurut saya kita menggunakan hukum kausalitas aja, hukum sebab akibat. Jadi bahwa apa yang dipaparkan oleh Bung Jayadi Hanan tadi perihal mengenai kepuasan dan kemudian trust atau kepercayaan publik terhadap penanggulangan COVID yang menurun itu sebagai sebab yang kemudian memunculkan akibat atau reaksi yang besar yang salah satunya yang tertuang di dalam pernyataan sikap teman-teman PBHMI Dipo ya. Mohon izin Tum Abdul Muiz, ini hanya untuk membedakan aja biar kita enak menyebutnya gitu kan. Nah, tentu saya juga tidak ingin masuk di dalam dinamika internal teman-teman di HMI Dipo ya. Tetapi bahwa saya sebagai sesama kader HMI, sebagai mahasiswa juga, sebagai pelajar juga, sebagai mahasiswa, tentu sangat mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi sikap kritis yang kemudian ditunjukkan dengan sangat berani oleh teman-teman HMI di bawah kepemimpinan Ketum Abdul Muiz ya. Nah, jadi saya sebenarnya tadi saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Bung Jayadi Hanan ya, sebagaimana hasil survei atau hasil penelitian beliau, bahwa idealnya, kalau kita berbicara ideal, maka mestinya penanggulangan COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini kan melibatkan partisipasi publik yang luar biasa. Mestinya kan demikian. Tetapi memang kita melihat bahwa itu tidak ada sinyalemen ya yang konkret dari pemerintah sampai hari ini. Dan kemudian saya kira ketika masyarakat kita, ketika publik tidak terlibat secara proaktif ya terhadap penanggulangan COVID, jangan kemudian buru-buru dikatakan bahwa ini karena masyarakat kita belum sadar, tidak tertib, tidak taat protokol kesehatan dan sebagainya, dan itu menjadi serangan-serangan para buzzer yang menurut saya adalah sampah demokrasi kan gitu. Baik buzzer yang mungkin sudah sangat familiar nama-namanya ya,
yang termasuk salah satunya dapat prank 2 triliun maupun buzzer-buzzer dengan akun-akun palsu. Nah, bagi saya bahwa kenapa publik tidak terlibat secara aktif itu bukan karena mereka tidak percaya COVID ya, bahwa ada yang tidak percaya hari ini itu pun karena ada sebabnya. Nah, saya kira kembali tadi betul sekali bahwa perlahan tapi pasti kemudian ada penurunan tingkat kepuasan menurut saya terhadap cara pemerintah di dalam penanggulangan COVID. Nah, karena rakyat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang kata Ketum UIS tadi gagal, maka akhirnya trust-nya berkurang. Nah, sehingga apa yang terjadi? Saya yakin bahwa secara psikologis saya bisa mencoba untuk memahami betapa sulitnya psikologi Pak Jokowi. Ini pun juga menarik, tergambar dari flyer yang dibuat kan yang ada di belakang saya. Ini kan seolah-olah Pak Jokowi menghadapi 2 problem besar kan secara umum. Yang pertama dikritik terus ya oleh para oposisi yang konstruktif ya, termasuk nama-nama yang ada di situ. Di sisi yang lain memang kita melihat bahwa ada kegambangan secara internal kekuasaan. Nah, itu tergambar dari kebijakan publik ya yang berubah-ubah sejak awal COVID, mulai dari Maret 2020 sampai sekarang. Dan kemudian leading sektornya juga berubah-ubah. Makanya saya sepakat bahwa kenapa tidak Jokowi yang kemudian secara langsung mengambil alih? Kalau kemudian kita ingin melihat bagaimana ketegasan kepemimpinan yang dipeluk-pelukan oleh para Jokower, kan gitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi, berganti dan sebagainya. Nah, kemudian juga kebijakannya berganti, mulai dari PSBB, lalu kemudian sampai kepada PPKM mikro, sampai kepada PPKM darurat, sampai kepada PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 ya, yang ada kemungkinan akan diperpanjang lagi. Nah, bagi saya ini yang membingungkan masyarakat, sehingga wajar-wajar saja kalau kemudian rakyat kita kebingungan, lalu kemudian trust-nya menurun. Nah, trust yang menurun terhadap pemerintah ini sangat luar biasa mengkhawatirkan. Sangat luar biasa mengkhawatirkan. Saya mencoba untuk menggunakan analogi yang lain. Misalnya ketika penyelenggaraan pemilu sudah begitu banyak, lebih daripada 50% orang yang golput ya, yang tidak datang ke bilik suara, ini kan berarti mengancam demokrasi. Nah, kira-kira bagi saya juga sama dengan demikian. Sehingga jangan salahkan juga ketika ada kelompok-kelompok kritis ya sebagai representasi daripada civil society yang kemudian mengatakan ya misalnya UI misalnya seperti Jokowi the king of lip service, kemudian Jokowi endgame, bahkan bicara mengenai pemakzulan atau impeachment. Ya. Nah, itu adalah sesuatu yang beralasan menurut saya. Nah, hari ini saya melihat bahwa ini sudah sangat kebingungan ya. Biaya atau anggaran negara sudah habis sangat banyak, tapi ternyata kalau kita lihat data yang ada, ini per Agustus ya, 5 Agustus 2021, sekarang angka positif itu ya secara akumulatif sudah 3 juta lebih, 3.500.000 sekian ya. Kemudian yang meninggal dunia per hari ini ya secara akumulatif itu sudah 102.375 orang. Jadi penambahan 1.739. Ini kan menjadi parameter yang jelas bahwa penanggulangan COVID-19 dengan cara kebijakan PPKM darurat, PPKM level 4 ya, sebagai pengganti darurat itu tidak berhasil. Nah, kita mari lihat. Ada satu soal yang menarik ya. Nah, sekarang apakah PPKM itu diatur di dalam Undang-Undang 6 ya, tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Saya kira seperti saya mengutip paparan dari Bung Refli pada YouTube sebelumnya, Bung Refli juga menjelaskan bahwa PPKM darurat atau PPKM level 1, 2, 3, 4 ya, multi level itu ya kalau bahasa saya, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Berarti pemerintah kita, Jokowi dalam hal ini sebagai kepala negara, itu inkonstitusional, tidak taat kepada undang-undang. Ya, nah kalau tidak taat kepada undang-undang, menurut saya maka itu adalah perbuatan tercela dan bisa dikategorisasikan mengena pada pasal 7A kan gitu dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagi saya ini penting untuk direspon oleh publik. Nah, mari kita runut dari awal ya.
ketika 2 kasus orang terinfeksi, ya, orang terinfeksi COVID-19 di Depok per tanggal 3 Maret kalau saya tidak salah tahun 2020. Malah justru pemerintah kita mengeluarkan statement yang seolah-olah memandang remeh COVID ini. Padahal negara asalnya sudah begitu sangat memproteksi, negara-negara yang lain sudah sangat mengkhawatirkan bencana COVID-19, negara kita malah mengalokasikan kurang lebih hampir 300 miliar untuk membayar influencer supaya mendatangkan wisatawan asing. Dan ini saya buktikan sendiri loh, Bung Refli. Ketika saya berangkat kongres ya di akhir Februari, tanggal 29 Februari tahun 2020 dengan Batik Air berangkat dari Cengkareng ke Kendari, di samping saya itu adalah ya pekerja China yang memang saya buktikan bahwa tidak bisa berbahasa Inggris apalagi berbahasa Indonesia. Nah, padahal kita sudah negara-negara lain sudah berteriak tentang COVID-19. Ini menjadi parameter jelas bahwa negara kita, pemerintah kita sejak awal tidak serius di dalam menyelamatkan nyawa ratusan juta rakyat Indonesia. Bayangkan, sekarang jumlahnya sudah mencapai 3 juta, ya, 3 juta orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Lalu bagaimana pertanggungjawaban negara dalam hal ini? Padahal begitu banyak pakar ya yang kemudian memberikan usulan bahwa kenapa tidak lockdown, kenapa tidak menjalankan amanat undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, makanya hari ini kan terbukti kalau Jokowi mengatakan bahwa PPKM saja kita sulit, rakyat menjerit, apalagi lockdown. Nah, bagi saya itu tidak punya alasan, gitu loh. Tidak punya alasan. Nah, bayangkan berapa uang negara per hari yang dikeluarkan untuk membeli sembako dan sebagainya dalam masa PPKM ini. Kalau kemudian lockdown itu dilakukan sejak awal, saya kira insya Allah kita bisa dalam keadaan lebih baik lah hari ini, tidak seperti sekarang ini. Makanya saya sangat yakin bahwa psikologi presiden, psikologi pemerintah ini sedang dalam keadaan kebingungan, dan puncak daripada kebingungan adalah menyerah, kan gitu. Puncak daripada kebingungan adalah menyerah, karena nggak ada solusi. Solusi yang ditawarkan oleh pihak-pihak kritis di luar pemerintahan itu dianggap sebagai bentuk yang merongrong kekuasaan. Inilah bagi saya persepsi yang keliru menurut saya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian teman-teman sekalian, saya pikir bahwa apa yang dilakukan, apa yang diinisiasi oleh teman-teman PBHMI yang diketuai oleh Ketum MUIS, tadi saya mengutip luar biasa bahwa hari ini siapa lagi gitu loh. Hari ini siapa lagi yang berani, yang bisa siap berada di garda terdepan untuk melakukan kritik yang konstruktif terhadap kekuasaan kalau bukan kita, kalau bukan saya, kalau bukan Ketum MUIS dan teman-teman yang lain. Nah, tadi beliau menyebutkan 3 istilah, agent of change, moral force, social control. Bagi saya bahwa di samping itu maka saya izin menambahkan bahwa yang paling penting adalah leader of change. Jadi kepemimpinan untuk membangun sebuah perubahan, dan itu ada di tangan generasi muda, ada di tangan pelajar, ada di tangan mahasiswa. Karena situasi bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, Bung Refli. Nah, sehingga bagi saya bahwa solusi paling baik ya, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu di beberapa media cetak ya. Maka menurut saya bahwa Jokowi harus berani menampilkan sikap kenegarawanannya di depan publik sebagai kepala negara, sebagai warga negara yang baik yang kemudian cinta terhadap bangsa ini. Bagaimana caranya? Akui saja berbagai macam kekurangan. Juga sebenarnya problem bangsa ini di bawah kepemimpinan Jokowi bukan hanya persoalan COVID, gitu. Tapi banyak hutang luar negeri kita misalnya, ya, hutang luar negeri kita, hutang negara, belum termasuk hutang swasta dan hutang BUMN, hutang negara kita saja kurang lebih sudah hampir mencapai 6.500 triliun.
Itu duit semua loh, bukan pasir kan? Itu duit semua, bukan pasir itu. Siapa yang mau? Dan itu kalau diakumulasi maka per satu orang itu kalau saya tidak salah harus menanggung 25 juta. Jadi begitu ada bayi yang baru lahir jebrot dari rahim ibunya, maka sudah menanggulangi hutang 25 juta. Ini kan moral pemerintah, moral penguasa yang ditunggu. Nah, bagaimana caranya? Kalau sudah tidak ada solusi, terjadi kebuntuan komunikasi di internal, maka ya kibarkan bendera putih, ya kan? Menyerah saja. Itu bagi saya adalah satu bentuk kenegarawanan daripada kemudian ya mempertahankan tetapi justru menambah derita rakyat yang lebih banyak. Nah, itu. Nah, saya kira kemudian ya yang terakhir Bung Refli. Jadi saya melihat bahwa PKM ya makanya PBHMI pada edisi kedua ngaji gerakan HMI Jumatan progresif dan konstruktif itu mengangkat tema seputar berkaitan mengenai PPKM dan nasib demokrasi kita. Saya sepakat dengan Ketum MUIS tadi. Justru menurut saya bahwa PPKM ini menjadi tameng bagi penguasa untuk dijadikan sebagai tameng untuk menghalau gerakan-gerakan kritis, untuk menghalau kelompok-kelompok kritis. Dan ini sudah jelas. Ada statement dari Mabes dari pihak kepolisian, dari Mabes Polri bahwa tidak diizinkan. Logikanya gimana? Orang di dalam aturan perundang-undangan saja hanya memberitahu kok, kan gitu, tidak minta izin. Kan kalau saya misalnya mau masuk rumahnya Bung Refli, Bung saya izin masuk ya, Bung Refli bisa bilang saya izinkan atau tidak saya izinkan, kan gitu. Tetapi ini karena kita berada dalam iklim demokrasi, semuanya punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan itu dilindungi oleh undang-undang, maka hanya memberitahu. Dan tugas kepolisian adalah bagaimana menjaga, bagaimana memastikan bahwa penyampaian aspirasi itu berjalan dengan baik. Tapi jangan direpresif dong. Apa yang terjadi? Justru ancaman, penangkapan, kemudian represivitas yang paling konkret adalah kader HMI yang ada di Ambon, itu ditangkap. Sampai sekarang masih ditahan, kata Bung MUIS tadi. Nah, ini bagi saya bahwa justru ada apa dengan PPKM? Ada apa dengan COVID? Jangan-jangan kemudian sudah dipolitisasi sedemikian rupa ya, di samping bahaya praktek korupsi yang ada di dalamnya. Belum lagi kalau kita bicara soal penegakan hukum, supremasi hukum, jelas bahwa hukum kita ini tumpul ke atas ya, tumpul ke atas, tumpul ke elit, tumpul ke penguasa, tapi tajam ke bawah. Saya beri contoh nih, misalnya Juliari Batubara, sang koruptor dana bansos, itu hanya dituntut 11 tahun penjara. Bayangkan itu. Di mana moral ya? Di mana moral penegakan hukum hari ini? Kemudian seorang Edi Prabowo yang tersandung kasus korupsi lobster itu hanya divonis 5 tahun penjara. Padahal yang pernah kita baca di media, seorang wakil Menteri Hukum dan HAM itu sudah mengatakan bahwa korupsi di masa COVID itu bisa dihukum mati. Nah inilah penegakan hukum di negara kita yang bagi saya bahwa menjadi akumulasi sehingga kenapa publik, kenapa rakyat trust-nya menurun. Nah, kalau trust menurun, maka siap-siap saja. Saya tidak provokasi, tapi ya saya kira bahwa kita juga bisa secara langsung kok berkomunikasi, kita bisa secara langsung melihat bagaimana situasi keadaan di lapangan. Dan ini saya kira akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi itu sendiri. Makanya bagi saya sudahlah, bersikap gentleman saja, bersikap negarawan saja, sampaikan bahwa saya sudah tidak sanggup kok ngurusin negara ini apalagi soal COVID kan gitu. Ya, sehingga demi bangsa dan negara mundur saja. Saya kira itu lebih bermoral, lebih beretika dan lebih gentleman. Saya kira gitu untuk sementara Bung Refli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak lebih semangat ini, Bung. Kalau dulu waktu podcast saya sakit, jadi saya hari ini udah sehat. Sudah kelihatan Sulawesi Selatannya ya, karena rupanya kita dibanjiri oleh Sulawesi Selatan. Jadi ada Bung Afandi Ismail, kemudian Bung Abdul Muiz dan Bung Zainal Arifin Uceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jayadi, apa kabar?
Kalau sudah apa wise itu ngomongnya agak pelan. Bung Rocky masih bergabung? Halo, Bung Rocky Gerung? Kalau Bung Rocky masih jauh-jauh dari komputernya, saya harus memberikan kesempatan pada Bung Zainal. Oh, iya, oke. Ya, sebenarnya tadi banyak yang terkait pada Bung Zainal ya, pernyataan Bung Afandi tadi. Tapi kan Bung Zainal baru bergabung. Nanti Bang Rocky ngambek deh. Tadi saya semua, tapi saya nguping kok, saya dengar dari jauh tadi. Jadi saya harus memberikan kesempatan pada Bang Rocky menanggapi dari memberikan statement sendiri, tapi juga melihat situasi dari 3 pembicara sebelumnya. Silakan Bang Rocky, terutama soal statistik dan soal tadi, soal trust dan beras ya. Kalau trust menurun, beras naik, itu gawat. Silakan. Iya, itu trust dan beras berakibat pada crash. Ya tadi saya ikuti tadi 2 teman mahasiswa tadi, dua-duanya HMI itu. Dan saya nggak persoalan ini HMI yang mana nih, yang MPO atau yang dipilih macam-macam itu. Yang penting orang mau tahu apa pikiran anak muda itu. Dan itu yang dengan bagus diucapkan tadi oleh Afandi dan Muiz tadi. Yaitu bahwa seluruh kapasitas negara itu berhenti udah. Itu yang kemudian disimpulkan di dalam riset dari LSI itu. Jadi itu paralel sebetulnya. Karena itu saya, Refli Harun, Jayadi segala macam ada di dalam gelombang yang sama. Itu udah tune in kalau fine tune di dalam frekuensi itu. Sekarang perkaranya adalah diucapkan oleh LSI ada penurunan kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani COVID. Yuntoh hal-hal lain pasti. Diucapkan minggu lalu itu. Lalu ada surat beredar bahwa HMI akan mengepung istana itu. Oleh karena itu, kekuasaan harus responsif. Kira-kira begitu. Apa responsnya? Respon pertama adalah mengeluarkan statistik bahwa ekonomi bertumbuh 7,07% itu. Itu untuk menghalangi orang berpikiran buruk bahwa seolah-olah LSI itu nggak paham bahwa masyarakat sebetulnya senang ekonomi naik 7% itu. Seolah-olah HMI itu tidak mengerti bahwa pemerintah itu masih didukung karena ada janji kemakmuran dengan 7% itu. Jadi ini rentetan peristiwa. Dan terakhir, ada undangan dari Mahfud MD, Menko Polhukam, pada 800 atau 1000 universitas untuk webinar hari ini. Saya nggak tahu apa hasilnya tuh. Jadi kita mesti lihat ini semua adalah upaya istana untuk mengkontain isu yang dihasilkan oleh HMI dan isu yang diangkat secara kuantitatif oleh Jayadi dan kawan-kawan di LSI. Ini hal yang terjadi begitu tuh. Jadi sebetulnya kita mau tanya ini ngapain Pak Mahfud ngumpulin rektor se-Indonesia, 800 rektor pimpinan perguruan tinggi diundang untuk webinar itu. Jadi intinya begitu. Dan saya baca captionnya itu, diundang untuk membahas peran strategis universitas untuk mendukung kondusivitas politik. Bayangin coba itu bahasanya, mendukung kondusivitas. Ini bahasa dari mana nih kondusivitas, nggak ngerti. Tapi itu terlihat itu bahasa birokrasi itu, yaitu berupaya untuk menghalangi relasi antara mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi. Kan gampang sekali kita bicara begitu. Jadi itu soalnya. Jadi betul bahwa ada ketakutan, dan ketakutan itu terhubung dengan segala macam isu statistik yang memburuk. Sekarang coba saya ulas satu persatu. Tadi saya terangkan bahwa ada 2 statistik yang diucapkan oleh LSI, bahwa tingkat kepercayaan terhadap presiden drop. Lalu ada statistik lain bahwa ekonomi Indonesia booming, naik 7%. Kan mesti ada yang salah di antara mereka berdua kan. Kalau tingkat kepercayaan turun, kenapa ekonominya naik? Demikian sebaliknya.
Kalau ekonominya naik, mestinya kepercayaan naik gitu. Jadi ada yang berbohong, atau LSI atau pemerintah, Biro Pusat Statistik yang berbohong. Tapi kalau kita lihat sebetulnya memang selalu ada time lag dalam statistik. Yang diterangkan tadi oleh LSI, penurunan itu bahkan 1 bulan yang lalu tuh. Bayangkan misalnya kalau dimasukkan statement Ibu Mega yang mengkritik Pak Jokowi, statement Effendi Simbolon yang juga menghajar istana, statement Puan Maharani yang memberi sinyal secara satir bahwa Presiden Jokowi gagal. Itu baru diucapkan seminggu yang lalu. Jadi kalau LSI memotret itu, pasti angkanya lebih buruk lagi tuh. Karena langsung publik menganggap bahkan Ibu Mega tidak percaya pada kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi saya jadi percaya pada LSI justru tuh, bukan pada 7% tuh. Karena urutan presiden begitu. Lalu saya baca misalnya keterangan dari 7% BPS. Kan itu sebetulnya semacam headline untuk window dressing gitu. Semacam apa namanya tuh, showcasing gitu. Showcase. Hanya memperlihatkan supaya publik tahu Indonesia bertumbuh 7%. Padahal itu adalah perbandingan data kuartal pertama, kuartal kedua 2020 dan kuartal kedua 2020 dan kuartal kedua 2021. Jadi 7% itu angka palsu. Sebab di 2020 kuartal pertama kita minus 5 sekian. Jadi realnya sebetulnya cuma naik 2%, bukan 7%. Jadi kenapa pemerintah pasang itu 7%? Ya buat nipu investor supaya tahu bahwa Indonesia tumbuh 7%. Jadi sebetulnya kesulitan kita adalah percaya pada presiden yang selalu tidak mampu untuk menerangkan keadaan sebenarnya. Kan BPS bisa bilang kita sebenarnya realnya cuma tumbuh 2%, bukan 7%. Karena dalam basis perbandingannya adalah minus 5 ke 7 itu artinya 2 tuh, bukan 7. Itu yang mesti diucapkan oleh media massa tuh. Supaya kita nggak ditipu tuh. Tapi sebetulnya lebih dari itu, kalau kita lihat berita terakhir, ada orang ingin bunuh diri di Bandung karena kesulitan ekonomi. Ada orang yang jadi gila di Jogja karena kesulitan ekonomi. Ada ojek online yang ditinggal sama istrinya sehingga dia jadi pemulung tuh karena kesulitan ekonomi itu. Ada orang yang pakai bikini protes di jalan raya karena kesulitan ekonomi. Jadi seluruh fasilitas itu menunjukkan bahwa memang yang diterangkan oleh pemerintah itu bohong, bukan 7%. Kalau 7% nggak ada orang yang mau bunuh diri itu. Jadi terlihat di situ bagaimana permainan, bukan permainan statistik, permainan komunikasi politik itu dimanfaatkan pemerintah untuk membujuk orang agar supaya percaya bahwa pemerintah masih mampu untuk menghasilkan harapan. Tapi ini ibarat, ini ada mobil siksak, lalu nabrak, terjadi kecelakaan tuh. Datang polisi mau nolong tuh. Penumpangnya nggak mau ditolong, karena takut bahwa itu bukan polisi sebetulnya. Jadi, kendati Presiden Jokowi terus-menerus menghimbau, tapi problemnya orang nggak percaya pada ucapan Presiden. Kan itu intinya kan, statistiknya LSI. Jadi orang tidak percaya apapun yang diminta Presiden. Maka yang mesti dilakukan adalah ganti orangnya tuh. Siapa? Rakyatnya diganti. Ganti rakyat yang percaya. Itu nggak ada. Jadi yang mesti diganti ada presidennya, bukan rakyat yang suruh percaya. Kan logikanya begitu tuh. Nah ini intinya begitu sebetulnya. Jadi saya coba lihat itu hati-hati bahwa yang kita maksud dengan endgame itu memang real, ada di dalam mata kita. Nanti Basar bilang ya nggak ada. Ya, ini endgame-nya begitu jalannya we are watching history in the making, yang ujungnya adalah endgame. Jadi apapun kalau istana bereaksi, ini dikompori, nggak dikompori, ini faktanya begitu. Kan nggak mungkin kita, kalau istana bilang, kepemimpinan masih ada, memang ada kepemimpinan, tapi orang nggak percaya. Nanti Basar bilang, ya kalau begitu bikin orang percaya, bagaimana caranya? Ya semua orang jadiin Basar, penduduk Indonesia supaya percaya gitu. Kan yang percaya cuma Basar kan. Jadi nanti ada pergantian identitas. Semua kita harus jadi buzzer supaya kita waktu disurvei dianggap percaya pada presiden. Itu sama dengan ngecat badan pesawat aja tuh. Dicat baru padahal isinya tuh butek.
Jadi ini intinya itu. Nah, kita sebetulnya mau ingatkan aja bahwa kesempatan untuk memulihkan kepercayaan udah hilang. Mau dipamerkan statistik, orang nggak anggap lagi. Jadi sekali yang disebut sebagai trust itu hilang, maka seluruh komunikasi kuantitatif hilang. Jadi ini soal kualitatif. Orang merasa tidak etis presiden berbohong terus. Jadi kalau kebohongan itu udah masuk dalam psikologi, orang marah itu pertama-tama karena merasakan ketidakadilan. Kalau ditipu masih mending, tapi ini ketidakadilan. Jadi begitu ada ketidakadilan, kemarahan itu dengan sendirinya tiba. Diprovokasi, nggak diprovokasi. Dia justru diprovokasi oleh fakta ketidakadilan. Jadi itu saya kira pentingnya, sehingga silakan HMI lakukan apa yang dia mesti lakukannya, itu demonstrasi itu. Kan cuma itu intinya kan. Sehingga rakyat akan lihat, oh ini siapa nih HMI, mana nggak penting HMI. Karena orang cuma tahu atau HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, atau Himpunan Mahasiswa Istana, itu aja bedanya tuh. Jadi tinggal dipilih mau dinilai sebagai apa oleh publik. Itu intinya tuh. Nanti saya lanjut lagi ya. Silakan, ada Uceng tadi itu. Jadi ini menarik ya. Sekarang ini ada 3 HMI ya. Jadi HMI yang MPO sudah lama berpisah. Nah 2 ini baru berpisah. Entah mau bergabung atau tidak itu soal lain. Tapi peringatan Bang Rocky luar biasa. Hati-hati loh. Bisa jadi HMI-nya Himpunan Mahasiswa Islam atau Himpunan Mahasiswa Istana. Nah itu tambahan dari... Sebenarnya kita mengundang juga HMI satunya ya. Itu masih anak didik Zainal Arifin Mohtar juga ya dari Visipol UGM. Tapi rupanya tadi yang bersangkutan mengatakan ada webinar juga. Jadi saya berusaha menghubungi agar dia juga memberikan klarifikasi karena Abdul Muiz tadi mengatakan yang asli dialah. Kira-kira begitu ya. Yang satunya kira-kira tidak terlalu asli ya. Saya panas-panasi biar dia keluar, ternyata belum keluar juga, susah ditelepon. Karena itu kita kasih kesempatan kepada dosennya ya. Jadi beliau ini Zainal Arifin Mohtar, itu adalah dosen Fakultas Hukum UGM, temannya Wakil Menteri Hukum yang tadi disebutkan oleh Ismail, Afandi Ismail tadi ya. Dan yang penting juga tadi dikatakan, underlining juga, wah ini Presiden sudah melakukan perbuatan tercela. Saya ingin underlining juga Uceng soal itu, dan juga pengen agar semua kegiatan kita ini konstitusional, tidak dikriminalisasi, turun ke jalan itu sah, omongan Rocky Gerung yang selalu ngeri-ngeri sedap itu juga sah, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan Bung Zainal Arifin Mohtar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam-salam lainnya. Ya, salam Pancasila juga boleh. Salam-salam yang penting kita boleh. Boleh. Salam-salam yang penting kita ucapkan untuk sama. Saya mohon maaf telat sedikit karena ada acara keluarga sebentar. Bukan telat sedikit, telat banyak. Sudah 1 segmen juga. Ya, maaf Mas Refli, ada acara keluarga. Nah, saya mulai dengan begini ya. Kita balik lagi kembali memang dengan bagaimana sih kiprah pemerintah ya menangani COVID. Kalau kita lihat memang salah satu yang paling lemah itu adalah kekuatan analisis hukum di balik penanganan COVID. Kalau harus kita akui itu, ya. Coba bayangkan sampai sekarang yang dikeluarkan itu hanyalah bicara soal Perpu, tapi dalam kaitan dengan pandemi, dalam kaitan dengan ekonomi. Kita masih menggunakan konsep keadaan darurat yang itu udah dari tahun 59 ada. Makanya tidak heran kalau ada beberapa menteri itu offside kan. Ada juru bicara. Barangkali notifikasi Anda di WhatsApp yang ada di komputer itu tidak dimatikan, jadi bunyi terus dia. Oke, sebentar ya. Saya matikan bentar. Oke.
Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, Anda bisa bayangkan cara negara melihatnya itu masih dalam konteks keadaan bahaya, yang itu menggunakan PNPS 59. Ya, jadi tidak heran kalau banyak yang offside. Kalau kita masih ingat di awal ada yang menyatakan darurat militer, lalu kemudian ada menteri juga menyatakan darurat militer. Itu karena bagaimana negara memandang keadaan bahaya itu tidak rapih. Ya. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar pasal 12 soal keadaan bahaya, itu kemudian diatur dengan undang-undang, itu sampai sekarang kita masih centang perenang itu, karena dari keadaan bahaya diterjemahkan itu masih menjadi banyak. Ada keadaan bencana, ada keadaan bahaya dalam arti kesehatan, ada keadaan bahaya dalam konflik sosial, ada banyak, lalu kemudian tidak beragam. Dan akhirnya apa? Terjadi semacam tumpang tindih antar satu lembaga dengan lembaga lain, karena memang masing-masing undang-undang punya logikanya sendiri. Misalnya kalau karantina kesehatan itu ya terpusat, Kementerian Kesehatan punya, lalu kemudian pemerintah daerah ada porsi sendiri. Lalu kemudian penanganan keadaan bahaya itu bencana itu PNBB dan lain-lain sebagainya. Jadi ini tidak dirapihkan oleh negara, tapi ujuk-ujuk langsung dikeluarkan yang namanya Perpu soal ekonomi. Dan itu menurut saya yang mengakibatkan salah satu yang ikut menyumbang, kenapa kemudian cara pemerintah menangani COVID itu kelihatan centang perenang. Ya, karena beda-beda konstruksi itu, logikanya beda, dan tidak kunjung dilakukan perapihan. Kalau misalnya saya jadi presiden, yang pertama saya lakukan tentu adalah merapihkan keadaan bahaya itu. Lalu kemudian menerbitkan COVID sebagai keadaan bahaya, lalu menaruh aturan-aturan sebagai turunan dari COVID itu di dalam aturan undang-undang itu. Bisa dari Perpu lalu disahkan menjadi undang-undang, itu soal lain, tapi undang-undang itulah yang mengatur bonggolnya. Sehingga tidak lagi kita bisa dengar cerita. Mohon maaf, masih ada yang bunyi ya notifikasinya. Mungkin tolong masing-masing cek notifikasinya biar tidak bunyi gitu, biar tidak mengganggu. Oke. Kita tidak dengar lagi gimana orang tiba-tiba dilanggar hak asasinya, orang tiba-tiba bisa didenda, orang bisa tiba-tiba diapakan hanya karena misalnya peraturan menteri. Padahal kita semua tahu bahwa pelanggaran hak asasi atau kemudian pengingkaran terhadap hak asasi tertentu itu harus dilakukan dengan representasi, harus dilakukan dengan dalam bentuk undang-undang. Ya. Tidak boleh dalam bentuk. Mohon maaf, Bung, tolong mungkin ya Abdul Muiz atau Bang Rocky atau admin itu dimatikan notifikasi WhatsApp-nya karena mengganggu sekali. Oke, terus silakan Bung Oceng, mohon maaf. Saya ngecek, jangan-jangan saya ternyata, kayaknya bukan deh. Oke, kayaknya bukan. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa cara penanganan COVID itu sendiri berantakan. Ya, secara hukum tidak ada aturan umumnya, tidak ada aturan pengingkarannya, lalu kemudian tiba-tiba orang dilanggar hak asasinya, dilarang melakukan sesuatu, dibatasi, itu hanya pakai permen, bahkan hanya pakai peraturan seadanya. Ya, orang dilarang mudik pakai permen, orang buka toko tiba-tiba bisa dilarang, orang dikasih kena denda hanya oleh peraturan-peraturan yang tidak bersifat representatif. Dan itu menurut saya ikut menyumbang bahasa publik di mana ya melihat pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID, khususnya menguatkan konsep hukumnya. Karena kemudian yang terjadi seakan-akan adalah begitu banyak pelanggaran hak asasi dengan atas nama penanganan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau lihat lagi soal konsep COVID, ada pertanyaan menarik sebenarnya. Ya, apakah sistem presidensil ataukah apakah sistem parlementer
yang lebih pas untuk dipakai menanggulangi COVID. Ya. Kalau dari beberapa survei yang sempat dibahasakan kemarin, sebenarnya tidak ada juga. Tidak ada bukti bahwa sistem presidensil itu lebih efektif, tidak ada bukti bahwa sistem parlementer lebih efektif. Karena dua-duanya punya problem, ya. Dua-duanya punya problem dalam artian bagaimana efektivitas pemerintahan dalam menangani COVID. Tetapi kalau kita lihat, ya, biasanya keadaan bahaya itu malah membengkakkan kewenangan pemilik otoritas di negara manapun. Kita bisa buka misalnya keadaan bahaya di Amerika, keadaan bahaya di Brazil, keadaan bahaya di negara-negara manapun, itu biasanya membengkakkan kewenangan pemilik otoritas. Dan ini berbahaya sebenarnya. Ya, itu yang saya bilang tadi, kenapa harusnya segera dibuatkan payung hukum undang-undang untuk melakukan pelanggaran, misalnya dalam tanda kutip ya, untuk membatasi hak asasi orang, itu harusnya dibuatkan undang-undang. Karena pada saat yang sama terjadi pembengkakan kewenangan pemerintah, dan itu bisa berbahaya. Di berbagai negara sebenarnya terjadi pembengkakan kekuasaan kewenangan itu. Ya, di beberapa negara bahkan koran misalnya sudah dilarang terbit. Atas dasar apa? Atas dasar kemungkinan koran menyebarkan COVID. Karena dipegang orang dan lain-lain sebagainya, itu bisa menjadi penyebar COVID. Jadi ada banyak sekali alasan-alasan yang dipakai, ya, sebagai sarana seakan-akan membengkakkan kewenangan negara dan kemudian membenarkan otoritarianisme yang dilakukan oleh negara. Jadi itu yang kedua, ya. Satu sisi harus kita hati-hati karena efektivitas pemerintahan itu tidak ada yang lebih efektif antara presidensil atau parlementer, tapi pada saat yang sama pemerintahan ini akan membengkak kewenangannya karena keadaan bahaya. Ya, di beberapa negara memang menunjukkan itu. Nah, yang ketiga, kalau kita mau lihat bahwa bagaimana pemerintah melakukan penanganan COVID itu selain menunjukkan ketidakseriusan dari secara hukum tentu saja, di lain sisi itu menunjukkan masih banyak yang inkonsistensi. Dan inkonsistensi ini tidak mungkin tidak, dia akan menyumbangkan yang namanya tingkat kepercayaan. Bagaimana mungkin misalnya seorang presiden yang betul-betul dorong jangan melakukan kerumunan dan lain-lain sebagainya, itu malah disiarkan TV nasional untuk menghadiri pernikahan seseorang seorang selebgram misalnya, ya, selebriti. Bagaimana mungkin misalnya ada perbedaan perlakuan antar satu kasus, mana kemudian didenda sampai 5 juta, penjual bubur didenda 5 juta, tapi kemudian jabatan-jabatan publik tertentu itu kemudian tidak kena aturan itu. Bahkan kemudian ada yang sangat sederhana dendanya dan lain-lain sebagainya. Nah, inkonsistensi ini adalah hal ketiga yang ikut menyumbangkan itu. Yang keempat, ya, adanya gejala negara menggunakan alasan pandemi ini untuk memuluskan apa yang diinginkan oleh negara. Ini khususnya misalnya kita bisa lihat dari tradisi legislasi belakangan. Semenjak pandemi, ya, legislasi itu dikebut masuk ke jalan tol, khususnya undang-undang yang memang menjadi cita-citanya negara, bukan cita-citanya publik. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, misalnya Undang-Undang MK, misalnya beberapa undang-undang, Minerba dan lain sebagainya, itu yang kemudian dipercepat. Ini agak menakutkan karena Kim Landscapel misalnya mengatakan, ya, ini bisa tergolong sebagai gejala autokratik legalism. Ya, jadi otoritarianisme yang dibungkus dengan cara itu tadi, dibungkus dengan cara aturan hukum, dibenarkan dengan aturan hukum, mengenai bahwa undang-undang dibentuk tidak melalui partisipasi dan lain-lain sebagainya. Ada gejala seperti tulisan Sherry itu yang dia bilang gejala tokenisme, jadi kayak token gitu.
partisipasi publik itu hanya untuk mencukupi saja kebutuhan formal pembentukan undang-undang misalnya. Jadi hanya untuk formalitas, bukan substantif lagi. Jadi yang penting misalnya ada naskah akademiknya, yang penting ada diskusinya, tetapi bukan soal isinya, bukan soal substansinya, bukan soal bagaimana partisipasi itu diminta secara keseluruhan. Dan jangan salah menurut saya, gejala autokratik legalisme ini itu sangat kuat dan dipahami oleh publik. Kita bisa lihat dari tingkat penolakan terhadap undang-undang KPK misalnya, tingkat penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja, tingkat penolakan terhadap berbagai undang-undang yang disusun secara cepat-cepatan itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya ada mahasiswa yang meninggal ya, mati dalam kaitan dengan itu, dan itu membuat kepercayaan publik menjadi tergerus karena kemudian gejala yang dilakukan oleh pemerintah itu. Yang kelima, kalau pada saat yang sama saya melihat bisa jadi ada kaitan dengan COVID, bisa jadi juga tidak berkaitan, tapi memang terjadi gejala peningkatan pembunuhan terhadap standar-standar demokrasi. Baik lembaga-lembaga demokrasi ya yang kemudian dibunuh dengan cara tertentu kayak KPK, kemudian Mahkamah Konstitusi dan lain-lain sebagainya. Pada saat yang sama, publik juga diancam dengan ancaman-ancaman tertentu sehingga menyatakan pendapat atau bersuara itu bisa diancam dengan penjara, atau kebebasan berekspresi diancam dengan tali besi. Nah, kalau kita lihat dari 5 ini saja, ya, belum lagi kalau kita kembangkan, termasuk tadi apa yang sudah disampaikan, misalnya gejala pemerintah memainkan buzzer. Itu kan menarik tuh. Mas Ismail Fahmi, drone emprit memperlihatkan misalnya dukungan terhadap undang-undang Cipta Kerja itu sebagian besar adalah robot. Ya. Berbeda misalnya dengan penolak undang-undang Cipta Kerja itu sebagian besar adalah akun yang lebih verified. Bukan akun yang lebih ada orangnya lah, bukan robot. Yang temuan-temuan begitu. Nah, belum lagi misalnya perlakuan pemerintah yang memang memperlihatkan gejala kedekatan dengan buzzer yang sering disebutkan itu tadi. Yang keenam, cara pemerintah menangani COVID itu mohon maaf ya, penuh dengan tragedi koruptif. Apakah tidak ada contohnya? Ada, sudah kita lihat bansos itu. Ya, dan bansos itu baru bansos di Jakarta loh. Yang ditangkap ke Juliari itu baru bansos di Jakarta. Jadi itu baru sekitar berapa juta penduduk. Padahal temuan beberapa yang disampaikan oleh beberapa penyidik KPK yang kemudian disingkirkan dari KPK itu mengatakan bahwa pola yang sama itu terjadi di berbagai provinsi. Ya, terjadi di berbagai provinsi. Nah, sebenarnya daftar ya penyebab yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik ini bisa kita perpanjang, ya panjang sekali kalau kita mau bilang. Artinya apa? Saya ingin mengatakan tidak ada asap, ya kalau tidak ada api, tidak mungkin. Ya, tingkat kepercayaan itu menurun karena ada penyebabnya. Dan memang pada saat yang sama harus kita akui semua indeks demokrasi itu mengalami penurunan. Bukan hanya sekedar ini. Indeks persepsi korupsi kita berantakan, indeks demokrasi kita berantakan. Jadi, kalau misalnya LSI mengatakan terjadi penurunan tingkat kepercayaan, menurut saya itu hanya mengafirmasi. Ya, mengafirmasi saja fakta-fakta dan data-data yang sudah sekian lama ada. Sekian banyak sudah beredar. Nah, apa kemudian peran mahasiswa? Ini yang menarik, karena kemudian teman-teman HMI menyuarakan sesuatu. HMI ini ada 2 tekanan di namanya, ya. Himpunan mahasiswa pada saat yang sama Islam. Jadi ada 2 tekanan kuat gitu. Selaku mahasiswa, ya dia harus memberikan sesuatu, menjadi semacam penyambung lidah, ya penyambung lidah, kelas menengah yang tercerahkan.
atau bahasa apa terserah gitu. Pada saat yang sama ada embel-embel Islamnya itu, ya, yang membuat tekanan terhadap HMI untuk mengambil posisi itu menjadi lebih kencang. Ya, kalau Islam pastilah ya paham mangkana minkum mungkaran fayughayyir biaidihim fa illam yastati. Pasti Anda paham lah yang begitu bahwa kalau Anda melihat kemungkaran maka mau tidak mau memang harus melakukan sesuatu, bisa dengan tangan, bisa dengan lisan atau dengan hati. Tapi dengan hati itu dicela dalam tanda kutip dengan mengatakan wazalikal adaful iman, itu selemah-lemahnya iman itu kalau masih hanya mengkritik secara hati. Nah, problemnya adalah yang sekali lagi yang saya khawatirkan adalah buat apa istana merasa kebakaran jenggot dengan kritik dan turunnya ini. Karena menurut saya harusnya dibalas dengan kebijakan, tindakan, menutup peluang-peluang tadi, menutup proses korupsinya, menutup ininya, memperbaiki soal pelayanan, memperbaiki, kan yang itu harusnya dijawab, dibanding kemudian menjawabnya dengan cara ancaman, atau dibanding dengan menjawabnya dengan cara yang tidak pas. Ya, karena yang namanya kebebasan berpendapat, berekspresi secara lisan maupun tulisan itu dijaminkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, problemnya memang di masa COVID ini yang saya bilang tadi, ya. Hak-hak asasi kita tiba-tiba bisa dibatasi, tapi tidak dengan peraturan yang lebih representatif. Misalnya kalau demo tiba-tiba dihalangi hanya oleh surat apa misalnya Kapolri, atau secara administratif bukan melalui peraturan perundang-undangan, yang menurut saya memang bisa menjadi bermasalah. Bagaimana mungkin hak asasi orang itu dibatasi hanya dengan peraturan-peraturan yang tidak bersifat representatif itu tadi, tidak bersifat persetujuan antara pemerintah dan DPR. Nah, lagi pula kalau kita lihat seharusnya pemerintah lebih pede, ya, karena sebenarnya pemerintah dalam sistem presidensil yang kita percayai, yang kita anut sekarang, ya presiden tidak jatuh karena kebijakan. Mas Jayadi Hanan pasti tahu itu, Mas Refli juga pasti tahu itu. Pemerintah tidak jatuh karena kebijakan. Pemerintah jatuhnya karena impeachment articles, ya, pasal 7A Undang-Undang Dasar yang mengatur secara limitatif. Bahkan kalau Anda misalnya mengatakan pemerintah tidak menjalankan undang-undang, itu disamakan dengan perbuatan tercela, itu pun menurut saya masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Kalau orang hukum mau memperdebatkan bisa panjang. Karena perbuatan tercela misalnya kalau kita lihat dalam konteks karena ini mencuplik konstitusi Amerika, ya, dalam konsep konstitusi Amerika itu lebih spesifik. Ya, misalnya dalam kasus Clinton kena juga perbuatan tercela ini, misdemeanor gitu. Itu kenanya karena berbohong di bawah sumpah. Ya, karena dia berbohong di pemeriksaan pertama. Kalau saya keliru mohon diingatkan, ya. Seingat saya dalam kasus Clinton ketika pemeriksaan pertama disumpah, dia mengatakan dia tidak ada hubungan dengan Monica Lewinsky. Baru ketika pemeriksaan kedua dia mengakui, dan atas dasar itulah dia kemudian dibawa ke sini karena dianggap melakukan perbuatan tercela dalam bentuk berbohong secara umum di bawah sumpah. Ya. Apakah pelanggaran undang-undang itu bisa dibenarkan? Tidak juga benar. Tapi apakah itu berarti dikualifikasi sebagai perbuatan tercela? Pasti ada perdebatan panjang. Apalagi kalau kita lihat kata-kata perbuatan tercela di berbagai undang-undang yang lain, ya, itu malah seringkali diasosiasikan ke asusila. Anda bisa lihat misalnya di perbuatan tercela yang menjadi syarat untuk KPU kalau tidak salah. Kalau ada beberapa tuh, ada KPU, ada beberapa posisi yang itu ada perbuatan tercela, tapi di situ kemudian dijelaskan perbuatan tercela yang dimaksud adalah asusila, lalu kemudian narkotika dan lain-lain sebagainya. Nah, artinya apa? Saya merasa harusnya pemerintah lebih pede saja, ya.
menjawab kritikan itu dengan perbuatan, membuka kesempatan masyarakat sebesar-besarnya untuk melakukan kritik. Ya, jangan kritik kemudian diancam dengan kekerasan. Jangan kebebasan berekspresi kemudian diancam dengan tali besi. Ya, karena sebenarnya presiden tidak akan jatuh karena itu. Nah, yang menarik memang sebenarnya adalah kenapa teman-teman kemudian harus turun ke jalan, kenapa kemudian suara-suara kritik itu harus dilantunkan secara baik, kenapa kemudian harus didengungkan dengan pas. Ya karena matinya gejala oposisi. Kita tidak memiliki lagi konstruksi oposisi yang memadai yang mengontrol presiden. Karena kemudian semua dipegang di bawah ketiak presiden. Dan oposisi parlemen maksud saya ya. Dan itu berbahaya karena kemudian godaan presiden ke arah otoritarianisme itu menjadi tinggi. Karena itu. Ini sudah lama diingatkan oleh begitu banyak ahli ya, yang mengatakan bahwa ya kalau dukungan parlemen kepada presiden terlalu tinggi, itu biasanya godaan ke arah otoritarianismenya akan tinggi. Jangan-jangan godaan ini kemudian yang melatar belakangi juga ketika lahir logika 3 periode, presiden sementara waktu, dan lain-lain sebagainya, karena kemudian gejala-gejala dukungan parlemen yang cukup kuat. Itu Mas Refli sebagai pengantar dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Bung Zainal ya. Pengantarnya dari Sabang sampai Merauke sudah. Ya, saudara sekalian ya, kita akan nanti sampai pada segmen terakhir setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.